Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya dari kader PSI ini, bahwa banyak yang keluar begitu kan. Ada apa, bahkan tsunami resign, kader PSI masih akan berlanjut, Grace Natali. Ini justru pemurnian. Wow, pemurnian dari mana? Kader-kader terbaiknya banyak keluar dan bahkan ada sebagian yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Mungkin visi dan misi PSI ini bukan sebuah selokan partai anak muda begitu kan. Slogannya ya mungkin mengkritik dan menyalahkan begitu kan, prestasi gagal gitu. Dan bahkan banyak sekali di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, tsunami resign, kader PSI masih akan berlanjut, Grace Natali. Ini justru pemurnian. Pemurnian dari mana ya? Ini mari ikut baca komentar-komentar netizen ini. Penggombosan dari internal hanya berlaku di PSI, tidak untuk partai lain. Pemurnian hanya bahasa lain dari penggembosan. Selamat deh, semoga kalian bisa keluar dari partai 0, menuju partai 0,0 sekian persen. Jadi yang masih murni bertahan si Guntur Romlah, Muanas, sama si Hussein plus si Giring ya. Emang apanya yang murni dari mereka? Jadi mereka selama ini mungkin tidak berkembang ya dari PSI. Mungkin sering menyalahkan dan mengkritik habis-habisan. Padahal politik kita mengajarkan bahwa demokrasi kita menghargai satu sama lain. Ada posisi, ada oposisi, ada koalisi begitu kan. Tidak selamanya menjadi koalisi, seharusnya menjadi oposisi satu sisi kan, kira-kira seperti itu pemikirannya begitu kan. Pemurnian yang waras kabur, sisinya tinggal sampah. Ini murni sampah, makin penyot ini. Di saat waktu masuk medan pertempuran, saat yang sama personel tempurnya mengundurkan diri. Di mana pemurniannya? Ya kalau sudah keluar, sudah sadar, sudah tepat. Ya murni bersih jadi 0%, yang tadinya 0, kok kelihatan wajahnya lelah sekali, banyak beban pikiran kah? Ya pasti banyak, karena yang keluar itu adalah kader-kader terbaiknya begitu, apalagi mendukung Anies Baswedan, semakin sakit hati begitu kan. Dan bahkan ada catatan yang sangat menarik bahwa PSI akan bisa diprediksi akan bubar kalau seperti ini terus begitu kan. Pemurnian antara kader Tokai melawan kader bebal. Partai sampah Indonesia akhirnya masuk merong tong sampah. Ini bagian dari demokrasi kita begitu. Kita harus menghormati satu sama lain begitu kan. Mengkritik boleh, tetapi jangan sampai ada rasa kebencian begitu. Ya kalau kader PSI saya rasa banyak kebenciannya, seperti Giring misalnya kepada Anies Baswedan, itu sangat luar biasa ya. Dan bahkan pidatonya kemarin itu kalau saya lihat, Giring mengatakan jangan memilih orang yang sudah dipecat dari PDIP, dari Jokowi. Kira-kira seperti itulah narasinya begitu. Setuju pemurnian tentang mana yang busuk dan yang cuma terkontaminasi ini. Padahal PSI nggak nyalonkan Anies loh, kok banyak yang resign. Ini tanda-tanda apa ya? Barangkali ada yang bantu jawab. Ya karena memang satu sisi PSI sudah tidak lagi visinya bukan membangun bangsa, membangun negara, membangun demokrasi yang lebih baik begitu kan. Tapi arahnya dia lebih di bawah buzzer lah, dalam artian ya mengkritik habis-habisan. Tidak ada yang punya prestasi di PSI. Lalu kemudian dia menjadi oposisi, seolah-olah dia menjadi musuh besar begitu bagi lawan-lawannya. Kira-kira seperti itu begitu. Apalagi Anies Baswedan begitu. Dan sekarang setelah diganti Pak Heru, bunyinya PSI sudah tidak nyaring lagi begitu kan. Publik bisa menilai seperti apa mereka begitu. Kira-kira seperti itulah. Harusnya lanjut dong kritisi siapapun gubernur Jakarta. Jangan karena dana nyinyiran sudah nggak ada terus cari kerjaan lain, sampah. Haha, pemurnian terus saja, terus sisa keruh semua. Harus dicuci otak lagi sepertinya ya. Kalau kita bertahan di PSI, otomatis pemikiran-pemikiran yang membangun bangsa itu tidak akan berkembang. Lebih baik dari partai yang lain yang kemudian memberikan ruang untuk anak bangsa, membangun kreativitas untuk bangsa, membangun negeri ini bersama-sama begitu kan. Kan kira-kira seperti itu analoginya begitu kan. Kalau saya posisi dari anggota PSI sudah keluar dari sejak dulu, karena visi dan misinya bukan itu lagi begitu kan. Karena dulu itu sangat saya mengapresiasi sekali kepada PSI, partai anak muda yang memberikan ruang untuk membangun bangsa. Tapi perlu diingat, seperti Giring, Grace Natali dan sebagainya, kalau berbicara dia seolah-olah membangun bangsa, membangun ini, tapi tahu-taunya dia mengatakan saya tidak akan mendukung Anies Baswedan, tidak
Apakah seperti ini logika partai begitu kan? Ini kan tidak sewajarnya dilakukan hal seperti itu begitu. Menurut saya pribadi seperti itu begitu. Karena apa? Karena semuanya harus menghormati. Tidak ada partai-partai berusaha mengatakan saya tidak mendukung ini, tidak mendukung ini. Tidak ada yang mengatakan seperti itu begitu kan. Setuju sebagai pemurnian karena yang tersisa hanya yang benar-benar mau menjilat kekuasaan. Ternyata partai isinya cuma para buzzer. Nggak ada manfaatnya untuk rakyat dan negara. Ya tahu sendirilah, rakyat bisa menilai sendiri seperti apa begitu. Pemurnian, hancur, bubar. Banyak yang menginginkan ini adalah bubar begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya menarik untuk disimak ya. Tsunami resign, kader PSI masih akan berlanjut. Grace Natali, ini justru pemurnian. Dikutip dari Gelora, Wakil Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI), Grace Natali mengisyaratkan masih ada sejumlah kader partainya yang mengundurkan diri menyusul kader-kader sebelumnya dalam beberapa waktu mendatang. Lantaran itu meminta publik tidak perlu kaget jika ke depan bakal ada lagi kader PSI yang akan resign dan partainya. Bukan tidak kaget, hal yang biasa begitu kan. Orang-orang yang sudah keluar berarti itu sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik begitu kan. Karena visi dan misi dari PSI hari ini sudah tidak sejalan dengan demokrasi kita. Kan begitu kan pemikirannya orang-orang yang cerdas begitu kan. Saya ya mengapresiasi keluar dari PSI itu bagi orang-orang yang keluar dari PSI karena apa? Karena sudah tidak sejalan dengan itu dan pemikiran yang keluar itu punya target yaitu membangun bangsa. Kira-kira seperti itu begitu. Saya mau info pada teman-teman bahwa dalam waktu dekat ini akan lihat ada beberapa lagi yang mengundurkan diri, kata Grace di kantor DPP PSI. Menurut Grace, sejumlah kader yang mengundurkan diri tersebut rata-rata karena alasan prinsipil. Dan kita tidak masalah karena yang membuat mereka ingin keluar adalah hal yang sangat prinsipil itu. Jadi teman-teman yang kagak gaget adalah justru pemurnian dan buat PSI ini bukan pertama kalinya. Kalau ini bukan pemurnian tapi pemboborosan begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya dalam berita ini bahwa justru pemurnian itu kan orang-orang yang hebat yang keluar begitu kan. Jadi bukan orang yang tidak hebat begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan. Ia kemudian menceritakan ketika momen Pilkada DKI Jakarta 2017 ada sejumlah kader PSI yang keluar dari partainya. Hal itu terjadi karena ada perbedaan pendapat. Wow, perbedaan pendapat ya nggak menjadi masalah sebenarnya dalam partai, tetapi visinya itu loh, visinya arahnya kemana, targetnya mana. Sejak Giring menjadi ketua umum di PSI, maka semakin hancur begitu kan. Ya seharusnya Giring itu diganti dengan orang-orang dengan tokoh-tokoh yang baik, kira-kira seperti itu begitu kan. Karena rekam jejak Giring ini ya pada hakikatnya dia tidak punya prestasi apa-apa begitu. Dia bukan orang-orang yang ya hanya sebagai penyanyi dan sebagainya begitu kan. Ini harus ditindaklanjuti betul, harus dievaluasi begitu kepemimpinan Giring ini begitu. Kalau bisa ya pecat saja si Giring kan, kira-kira seperti itu begitu. Bahkan dulu verifikasi awal 2017 itu juga ada sejumlah pengurus yang keluar dari karena waktu itu bertepatan dengan Pilkada DKI. Politik identitas menjadi sangat kental sehingga di kalangan pengurus terjadi perpecahan apakah PSI akan mendukung ketika dukung Pak Ahok. Ada yang keberatan karena alasan-alasan yang sifatnya bukan primordial dan untuk itu ada sejumlah pengurus juga keluar. Lebih lanjut, Grace mengatakan fenomena kader-kader yang keluar tersebut dianggapnya sebagai seleksi alam. Menurutnya jika ada kader yang tak betah di partai yang menggaungkan nilai pluralisme dan keberagaman pasti akan resign. Wow, sudah dituduh seperti itu. Padahal ya PSI sendiri yang visi dan misinya tidak jelas begitu arahnya kemana. Kalau hanya mengkritik menyalahkan itu wajar-wajar aja begitu kan. Tetapi di arah itu lebih begitu kan. Bahkan dikatakan sebagai Anies Baswedan diungkit-ungkit kembali begitu kan. Padahal lawan-lawannya tidak pernah dikritik begitu kan. Bahkan menurut saya pribadi langkahnya itu salah menurut saya pribadi. Jadi teman-teman jangan kaget, ini sebentar lagi akan ada berapa orang yang menyusul karena tadi ternyata tidak punya daya tahan. Kemudian di tengah jalannya mereka akhirnya memilih untuk berseberangan secara nilai yang sangat prinsipil dipegang PSI punggasnya. Wow, seperti Samara terus kemudian yang lain orang-orang yang hebat yang keluar dari partai PSI itu bukan orang-orang yang ecek-ecek begitu. Oh dia punya prinsip untuk masa depan dibandingkan dengan Giring begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu kan.
Sebelumnya PSI benar-benar dilanda tsunami pengunduran dari penolakannya dan gilirannya politikus muda Rian Ernest tiba-tiba menyatakan mundur. Sebelumnya Rian Ernest tercatat sudah ada 4 pentolan PSI yang menyatakan mundur dengan berbagai alasannya, di mana baru hitungan hari lalu Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianeper memilih mundur. Banyak sekali yang mundur ya. Guntur Romli dengan Husein seharusnya dia bertahan di situ karena partai itu ya pada hakikatnya masa omongan ketua apa-apa anggota partai seperti itu begitu, seperti si Husein, seperti Guntur Romli di satu sisi dia menjadi buzzer kan begitu kan. Kok ada seperti itu ya, mau percaya, apakah masyarakat mau percaya kepada mereka? Ya tidaklah begitu kan. Bahkan banyak yang mundurkan diri. Lebih baik menurut saya pribadi saya sarankan bubar aja begitu kan. Sekalian kan seperti itu begitu. Tak ada desas-desus mendadak Rian Ernest juga mundurkan diri dari PSI. Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur BLLBH PSI itu kini telah mengucapkan terima kasih kepada partai yang diketuai Giring Ganesa. Partai saya ingin mengucapkan terima kasih pada PSI yang telah menjadi rumah ya bagiku, hangat dan nyaman selama 4 tahun, ujar Rian Ernest dan video yang diterima suara.com. Dian mengaku telah mengambil keputusan yang berat dan menyatakan mundur dari PSI, terlebih dia sudah bersama dengan partai berlambang tangan memegang bunga itu selama lebih dari 4 tahun. Dan bahkan tapi perlu saya lakukan melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri dari PSI katanya. Ini sangat menarik sekali begitu. Ngapain kita bertahan di PSI kalau tidak sejalan, tidak berjalan begitu kan dengan visi-visi demokrasi kita begitu. Dan bahkan banyak sekali Grace Natali belak-belakan sejumlah kader akan ikut Rian Ernest keluar. Wow, sangat menarik juga begitu, potensial begitu. Lantas bagaimana orang-orang yang punya potensial yang sudah keluar dari partai PSI, lalu bagaimana menghadapi pilkada atau pilpres di 2024? Ya sangat disayangkan sekali, mungkin tidak akan lolos lagi begitu kan, karena orang-orang yang banyak keluar itu adalah orang-orang yang hebat begitu. Dan bahkan dalam catatan CNN Indonesia mengatakan bahwa Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia bahkan ada satu yang keluar, yaitu adalah Rian Ernest keluar dari partai PSI, dan kemudian banyak lagi. Ini menjadi landa tsunami untuk partai PSI begitu kan. Siapa lagi yang mau cari sosok tokoh yang harus dipercaya begitu. Bahkan menurut saya pribadi Ernest itu sangat orang yang cerdas, dan bahkan banyak sekali begitu kan. Samara juga banyak orang-orang yang pintar juga begitu kan. Dan bahkan ini menjadi catatan penting bahwa kenapa keluar? Ya mungkin tidak sesuai dengan visi-visi mereka begitu kan. Ya sesuai visi mungkin sejalan dengan partai lain begitu. Dan bahkan banyak sekali yang kemudian mengungkit kembali bahwa apakah di 2024 ini adalah ada tokoh publik atau tokoh politik yang menarik dari partai PSI? Ya tidak ada. Ada yang berspekulasi di masyarakat mending PSI itu adalah ya kalau ingin maju ya harus ikut menjadi koalisi atau oposisi yang baik begitu. Seperti misalnya bergandengan dengan Anies Baswedan. Tapi malu sendiri kalau kita sekarang mendukung Anies Baswedan, dia malu sendiri begitu. Karena apa? Karena dia sudah nyinyirin kepada Anies Baswedan. Dia akan menjadi tertawaan bagi partai-partai yang lain begitu kan. Tetapi jangan bubarlah menurut saya pribadi. Karena apa? Karena kalau tidak di PSI, bagi saya pribadi dan masyarakat Indonesia itu tidak ada yang bisa tertawa dan tersenyum melihat PSI ini begitu, kira-kira seperti itu. Jadi jangan bubar lah ya. Jangan bubar. Kalau bubar ya siapa lagi saya yang tertawa setiap hari melihat Giring gitu kemana-mana begitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan PSI menurut saya blunder dan tidak sesuai visi-visi untuk membangun bangsa kita begitu. Karena tidak sejalan dengan kader-kadernya. Mungkin keputusan itu diambil hanya segelintir orang, dan bahkan Giring aja kemana-mana kan juruhan dipermasalahkan, terus banyak berspekulasi sekali, apalagi mengkritik Anies Baswedan habis-habisan. Apakah seperti ini ketua partai lalu kemudian mendorong kader-kadernya seolah-olah menjadi buzzer semua begitu kan, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.